Ya, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Sifurin. Ya, hari ini kita akan bahas satu topik. Tapi sebelum kita mulai bahas, karena kita akan runningnya di AWS Educate, ya dipastikan dulu teman-teman sudah punya account di AWS Educate. Nah, bagaimana cara daftar ya? Kita bisa join AWS Educate. Oke, nanti kita bisa daftar di sini biasanya sebagai student. Kita daftar sebagai student. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai student, nanti di sini ada nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini bisa dicari dulu. Misalnya kalau kita dari universitas, ya kita bisa ketik di sini universitas, nanti ada daftarnya universitas. Atau mungkin kalau dari SMK, juga bisa dilihat juga SMK-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di dalam listnya, ya boleh diketik aja, gitu ya. Kemudian negaranya ya Indonesia, kemudian ada first name, ada last name, kemudian di sini ada email. Nah, kalau bisa emailnya ini menggunakan email akademis. Jadi email sekolahan atau email universitas atau email politeknik begitu. Ya kalau terpaksa ya Anda bisa juga pakai free email. Tapi nanti kalau pakai free email biasanya agak lama prosesnya atau ada kemungkinan besar ditolak. Oke, kemudian ini adalah graduation month, jadi bulan kapan sih Anda lulus begitu ya, dan juga graduation year. Nah, biasanya ya ini karena program AWS Educate itu untuk student, jadi kita harus merupakan student yang aktif, jadi bukan yang udah lulus. Oke, kemudian ini ada birth month, kemudian ada birth year. Ini diisinya juga jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau teman-teman isinya asal-asalan, ini juga akan di-reject juga. Oke, jadi pastikan Anda isi ini dulu, kemudian nanti Anda daftar. Nanti setelah Anda daftar, coba Anda cek di mailbox ya. Biasanya ada di inbox atau di junk atau di spam, atau kalau Anda menggunakan email yang Gmail base itu ada juga di promotional tab begitu. Jadi setelah Anda daftar ini jangan bengong-bengong aja, coba dilihat dulu. Biasanya secara sistem itu akan jalanin satu proses verifikasi. Oke, nah proses verifikasi itu nyangkutnya di salah satu box itu. Nah, kalau teman-teman nggak verifikasi, ya account-nya itu tidak akan bisa dilanjutin, tidak akan dapat account-nya. Ya, jadi ini portal ya, ini awseducate.com. Kalau kita masuk seperti ini, nanti kita bisa bisa sign in aja. Oke, kita bisa sign in. Ya, kita akan sign in seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan atas ada AWS account. Kita klik aja AWS account-nya, kemudian kita klik. Oke, nanti setelah kita klik, kita buka AWS Console gitu. Ya, sini ya, kita klik AWS Console. Ya nanti akan terbuka AWS Console. Jadi di sini nanti tempat kita untuk lab ya, untuk kita cobanya itu ada di sini, di AWS Management Console. Oke, dipastikan di sini regionnya adalah North Virginia, karena untuk AWS Educate itu hanya di lock, cuma bisa digunakan di North Virginia, walaupun kalau di account aslinya kita bisa menggunakan region lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Iya, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya bikin static website. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang website, website itu ada dua kemungkinan. Pertama, website itu bentuknya itu adalah dynamic website. Biasanya kita menggunakan PHP atau ASP atau Python dan lain-lain yang require programming. Tapi ada kemungkinan juga kita bisa menggunakan yang namanya static website. Jadi static website itu biasanya pure HTML. Cuma agak berbeda dari zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kalau kita mau bikin static website itu biasanya kita harus coding manual satu-satu begitu. Jadi kita perlu tahu HTML syntax dan lain-lain. Tapi sekarang ini juga banyak juga aplikasi gitu ya yang kita bisa melakukan static website itu dengan sangat mudah begitu. Jadi ada beberapa static generator, mungkin ada yang namanya Hugo, kemudian ada yang namanya Jekyll, kemudian ada yang namanya Gatsby, dan lain-lain begitu. Jadi dengan kita menggunakan tools itu, kita bisa bikin static website itu yang relatif lebih mudah begitu. Nah, di sini saya juga pakai Hugo gitu ya. Saya pakai Hugo. Saya pakai Hugo-nya itu saya mau kasih lihat nih kalau saya pakai Hugo itu seperti apa. Jadi ini contohnya seperti saya punya Hugo server di sini ya di dalam Windows saya install Hugo server. Jadi nanti kita bisa bikin di sini localhost 1313 gitu ya. Jadi kalau kita pakai localhost 1313, Anda bisa lihat
ya ini adalah static website begitu. Oke, memang ini cuma sampel aja, ya ini static website. Jadi kalau Anda lihat di sini static website itu nggak jelek gitu ya. Static website itu ya juga udah cantik juga, udah bagus juga seperti ini. Anda bisa punya gambar, Anda bisa punya link begitu. Tapi walaupun dia bagus, dia itu tidak dalam bentuk nggak ada database ya. Karena kan kalau kita bikin seperti ini kan kayaknya seakan-akan ada database ya. Ini nggak ada database ya begitu. Dan ini memang kita jalan di local server dengan Hugo server, ya kita bentuknya seperti ini begitu. Nah nantinya kalau misalnya kita pakai Hugo server, setelah kita udah selesai codingnya, kita udah jadi gitu ya. Nah, si Hugo server ini kita bisa bikin public site ya, gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai Hugo Minde, kurang lebih seperti ini, nanti di sini tuh udah ada template ya, gitu. Jadi di sini saya punya satu directory, C, gitu ya. Jadi ada C, Hugo, Amplify. Kemudian ya kalau saya bikin Minde itu dia akan bikin public site ya. Nah jadi nanti kalau kita udah lihat, kita udah sesuaiin gitu ya. Nah nanti mereka akan bikinin otomatis mereka bikinin static site begitu. Jadi static site ini adalah dengan HTML begitu. Tapi tetap aja walaupun Anda dengan HTML, tetap kita itu bisa buka site-nya kayak tadi, kemudian tetap kita bisa tambahin kontennya gitu. Jadi kalau misalnya Anda punya post satu berita gitu ya, Anda tetap bisa bikin, Anda tetap bisa post. Seakan-akan Anda menggunakan database, tapi sebenarnya itu adalah static content, adalah HTML biasa begitu. Dan sekali lagi ya ketika kita menggunakan ini, kita itu nggak perlu tahu coding HTML, kita nggak perlu tahu tag-nya HTML, tapi biasanya kita pakai namanya Markdown gitu, atau namanya MD gitu. Jadi MD language ketika Anda mau bold, ya Anda pakai kodenya bold, kemudian Anda mau italic pakai italic dan lain-lain begitu ya. Dan kayak tadi saya bilang, ya static generator yaitu cukup banyak begitu. Tapi intinya adalah ya dengan static generator itu kita bisa bikin satu site yang benar-benar indah, yang benar-benar cantik begitu. Jadi dengan ekspektasi adalah dengan kita mau buat seperti ini, terus kita mau deploy nih di satu web server atau supaya dia bisa dipublish, bisa diakses dari internet. Tapi ya problem berikutnya adalah, oke, saya udah punya file HTML ya. Nah, kalau dulu itu ketika saya punya HTML, saya harus taruh file HTML ini di server. Begitu ya, kalau di AWS itu kita taruhnya di EC2. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai EC2, ya EC2 itu sifatnya masih server base, di mana ketika Anda pakai EC2, Anda itu harus bayar 7 kali 24 jam. Begitu. Jadi baik itu Anda pakai atau Anda nggak pakai, Anda tetap aja Anda harus bayar nih untuk si EC2-nya, begitu. Oke, 7 kali 24 jam. Ya itu kan sebenarnya ya cukup oke, kita bisa pakai instance yang kecil, tapi bayarnya jadi terus-terusan, begitu. Nah, bagaimana sih solusinya supaya kita itu nggak usah bayar terus-terusan? Ya kita bisa bikin aplikasi ini, kita implementasikan dengan yang sifatnya serverless, begitu. Tapi serverless di sini bukan Lambda service ya, bukan seperti itu. Jadi kalau Anda udah punya website, Anda punya static website gitu ya, serverless di AWS itu kita bisa menggunakan S3 gitu ya. Kita bisa menggunakan S3 sebagai static site, atau cara lain itu kita bisa menggunakan Amplify begitu. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan coba sharing bagaimana sih caranya kita bikin Amplify dan apa sih benefitnya kalau kita pakai Amplify. Jadi, kalau teman-teman pernah dengar juga ada yang namanya continuous integration, continuous development atau deployment begitu ya. Jadi CI/CD. Ya, jadi kalau misalnya kita taruhnya di S3 gitu ya. Setiap kali kita melakukan perubahan, ya kita itu harus upload lagi ke S3-nya. Upload lagi, bolak-balik Anda upload begitu. Tapi kalau misalnya kita punya CI/CD, ya ekspektasi kita adalah kalau misalnya kita ada konten, ya kita nggak usah upload berterus-terusan gitu kan, nggak usah bolak-balik ganti code ya. Tapi ya mereka ada program otomatis yang bisa refresh, yang mereka bisa update kontennya. Nah itu kita bisa coba pakai si Amplify ini. Oke, ya kita coba nih di sini ada Amplify, gitu ya. Jadi kalau tadi Anda lihat saya punya di C itu ada Hugo, kemudian ada Ampli 1, gitu ya. Nah ini sekarang saya mau contohin kalau websitenya saya ini saya udah gabungin dengan GitHub, begitu. Jadi tadi di bagian Hugo,
di Hugo-nya itu saya udah masukin ke GitHub begitu. Jadi apapun yang saya rubah di Hugo tadi, di Hugo public tadi, itu akan dimasukin ke GitHub. Oke, di sini saya akan coba, saya connect dulu application-nya. Di sini saya, karena saya pakai GitHub, saya klik GitHub ya. Kemudian nanti dia akan tanya nih, Anda mau GitHub-nya kemana sih? Gitu ya. Nanti biasanya Anda perlu login dulu. Anda perlu login dulu, karena saya udah login ke GitHub-nya, ya udah. Gitu, dia udah successful. Kemudian nanti ditanya, oke, Anda mau GitHub-nya ini yang mau dipublish yang mana sih? Ya, GitHub yang dipublish, saya maunya tadi punyanya public Hugo. Oke, saya punyanya public Hugo. Kemudian ya udah, saya next begitu. Oke. Nah, kalau misalnya saya udah next, ya udah, saya akan deploy. Saya akan deploy website-nya saya ini dengan menggunakan Amazon Amplify, gitu ya, atau AWS Amplify. Oke, dia akan save dan deploy. Dia akan tunggu waktu dulu, gitu ya. Di sini ada site-nya, ada bar-nya, begitu. Jadi ada berapa, ada 5 step dia bilang ya. Dia akan 0 of 5 step complete. Jadi di sini dia akan provision dulu. Kemudian dari code yang dia punya itu dia harus build dulu. Dia harus build, kemudian dia deploy, dia verify, baru dia selesai. Begitu. Oke, ini butuh waktu, mungkin sekitar beberapa menit ya. Mungkin sekitar 3 atau 5 menit ya, tergantung dari code ya, berapa lama. Oke. Nah, nanti kalau misalnya Anda udah punya seperti ini, dia akan provision, build, deploy, nanti kita bisa coba. Nah, nanti pertanyaannya, terus nanti kalau misalnya si Amplify ini bayarnya gimana? Amplify pricing. Oke, jadi kita bisa cek nih untuk pricingnya. Oke, gini ya. Nah, di sini ada pricingnya. Jadi sambil nunggu, kita bisa lihat pricingnya. Jadi di sini pricingnya kita bisa lihat, ini ada free tier ya. Gitu, free tier-nya itu dalam waktu 1 bulan, karena bayarnya itu berdasarkan build dan deploy. Berapa lama sih Anda build code-nya itu, dan berapa lama Anda deploy-nya. Jadi untuk 1000 menit per bulan itu gratis kalau Anda mau bikin build and deploy-nya. Sementara hostingnya, kalau misalnya Anda mau host di Amplify, atau Anda kan taruh di Amplify itu akan ditaruhnya di S3. Ya, hostingnya itu 5 giga store per month, gitu, atau 15 giga serve per month. Tapi kalau misalnya Anda sudah lewatin ini, Anda udah lewatin free tier, Anda akan masuk ke sini, 0,01 per build minute. Jadi kalau Anda build-nya 1 menit, ya Anda bayarnya 0,01. Kemudian store-nya itu adalah 0,023 per giga per store, 0,15 per giga per serve, begitu. Oke, jadi ini sangat menarik. Di bawahnya ini juga Anda bisa lihat ya tentang example ya. Oke, kita coba lihat dulu nih di Amplify-nya ini. Oke, kita bisa lihat ya di sini udah selesai provision, build, deploy, verify. Nah, nanti di sini kita bisa coba lihat nih, bener gak sih udah jadi atau belum? Begitu. Jadi saya bisa klik aja di sini. Nah, ini sudah jadi, gitu. Udah jadi, Anda bisa lihat di sini ada main, kemudian di sini ada amplify app.conf, gitu ya. Dan Anda bisa lihat di sini, itu sama seperti yang tadi Anda lihat di lokal ya. Jadi ada gambarnya, ada teksnya, ada dokumennya. Dan itu semudah itu kalau Anda mau implement di AWS Amplify. Dan caranya juga relatif lebih mudah. Jadi Anda pasang aja GitHub ya. Jadi code yang Anda punya di lokal mesin, ya tinggal Anda naikin aja di GitHub. Kemudian nanti dia akan di-link di GitHub. Kalau Anda ada perubahan, ya otomatis nanti dia akan rubah di sini. Begitu. Jadi sangat cepat dan juga sangat menarik. Dan ini nanti bayarnya kayak gimana? Ya ini bayarnya pay per use. Begitu. Jadi yang dibayar adalah nanti lebih ke bandwidth ya. Yang menarik adalah dia nggak 7 kali 24 jam bayarnya. Jadi kalau 7 kali 20, kalau Anda punya instance kan Anda bayarnya 7 kali 24 jam. Tapi kalau ini nggak usah 7 kali 24 jam, hanya dibayar kalau ada yang pakai. Begitu. Nah, kalau nggak ada yang pakai, ya udah, dia cost-nya itu 0. Ya ada tadi ada biaya storage, tapi relatif lebih murah ya, 0,023 kalau nggak salah tadi kan, kalau misalnya Anda bayar. Oke, kira-kira itu yang bisa di-share. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Dan yang paling coba adalah yang paling penting adalah ya Anda harus coba juga gimana sih cara Anda deploy seperti ini. Dan ini bisa dilakukan di starter account yang ada di AWS Educate. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.